Saya ingin suara 200.000 rakyat Jawa Tengah terdengar sampai Jakarta. Jadi kalau sekarang itu disebut kandang, itu adalah periode-periode sebelumnya. Sementara sekarang rakyat yang menginginkan perubahan itu bukan ada di 1-2 partai, ada di banyak partai. Jawa Tengah yang biasanya jadi lumbung suara PDI Perjuangan dan berpotensi menyumbang elektabilitas tinggi bagi paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud kini tampak dilirik Prabowo Gibran. Mulai dari kampanye akbar paslon nomor urut 2 hingga Presiden Jokowi yang terlihat semakin intens berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah. Tak mau kalah, paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin pun bilang Jateng bukan lagi kandang banteng. Lantas bagaimana sengitnya perebutan suara di Jawa Tengah? Lengkapi dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran melakukan kampanye akbar bersama para ketua umum parpol pengusung di Semarang, Jawa Tengah. Mulai dari Kaisang Pangarep, Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto hingga AHY. Paslon nomor 2 ini menargetkan meraih suara maksimal di kandang banteng PDI Perjuangan setidaknya 200.000 suara. Lautan manusia sore hari ini, hitungan saya kira-kira ada 200.000 orang hari ini. Saya ingin suara 200.000 rakyat Jawa Tengah terdengar sampai Jakarta. Bagaimana? Bagaimana? Soal strategi goyangkan kandang banteng atau basis suara utama PDIP, Gibran bilang tak menggoyangkan, hanya menggetarkan. Menggoyang suara banteng benar nggak? Menggoyang? Enggak. Menggoyang kandang banteng. Menggetarkan aja. Makasih mas. Ya doakan yang terbaik untuk Jawa Tengah. Optimis nggak dengan angka itu mas? Optimis angkanya berapa mas? Doakan yang terbaik. Saya tidak menyebut angka. Ya. Langkah ini juga semakin ketara dengan intensnya Presiden Jokowi ke Jawa Tengah. Mulai bagi-bagi bantuan sosial untuk warga, hingga meresmikan Geraha Utama Akademi Militer bersama Prabowo, dilanjutkan makan bakso bersama Menhan yang juga capres nomor urut 2 itu. Meskipun hingga kini Jokowi bilang belum ada rencana berkampanye sekalipun telah diajak berbagai pihak, termasuk putra bungsunya yang juga Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, yang sudah mendeklarasikan diri dukung Prabowo Gibran. Wong baru menyampaikan, ada pertanyaan, ya kan? Saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja udah rame. Iya, saya udah diajak bolak-balik. Memang saya udah diajak bolak-balik, tapi sekali lagi saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja, undang-undang pemilu saja udah rame. Ya. Soal istilah Jawa Tengah sebagai kandang banteng, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim Jateng bukannya kandang hanya untuk satu partai. Anies juga bilang nuansa perubahan sudah terasa di Jawa Tengah. Cawapres Anies, Muhaimin pun yakin bisa merebut suara di provinsi itu. Jadi kalau sekarang itu disebut kandang, itu adalah periode-periode sebelumnya. Sementara sekarang rakyat yang menginginkan perubahan itu bukan ada di 1-2 partai, ada di banyak partai. Jadi kami melihat pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Jawa Tengah tadi malam tahu sendiri Kerapia, itu paling tua di Jawa. Itu juga alhamdulillah sudah bersama amin. Insya Allah pesantren-pesantren besar sudah menjadi satu hati dengan amin. Dan ini meringankan langkah kita, tinggal segmen-segmen lain ya Mas Anies.
Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut siap tempur memenangkan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud di kandang Banteng, Jawa Tengah, dan menyindir ada pihak yang mengikuti safarinya ke Jateng. Kita pasti akan bekerja keras karena itu kandang Banteng, maka banyak yang akhirnya mungkin harus membuat cara-cara tersendiri. Makanya yang lain kok banyak sering datang ke Jawa Tengah kan. Gitu ya. Oke, makasih. Setelah Jokowi makan bakso bersama Prabowo, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul pun makan bakso bersama. Pacul yakin Jawa Tengah tetap jadi lumbung suara terbesar bagi PDIP dan Ganjar Mahfud di pemilu nanti. Jawa Tengah, oke. Yang perlu diketahui, kami akan bertempur untuk 03, untuk pileg dan pilpres full kapasitas. Jos! Targetnya berapa, Pak? Kami akan memberi kontribusi suara terbanyak untuk Pak Ganjar Mahfud dari Jawa Tengah dibanding dari provinsi lain. Clear ya? Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mencermati, Jateng jadi medan pertempuran suara. PDIP mempertahankan pengaruhnya di kandang Banteng versus efek Jokowi. Adi melihat ada upaya Jokowi menggembosi suara PDIP di Jawa Tengah. Soal Pilpres 2024 ini kan rasa Jokowi sebenarnya. Jadi yang didukung Jokowi, Pak Prabowo dan Gibran ini dalam banyak hal kan tidak terlepas dari manuver dan orkestrasi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sebenarnya kalau mau jujur, sebenarnya paslon nomor 2 ini bukan hanya ingin target menang ya, baik di 1 putaran atau kalau ada di 2 putaran. Kalau bisa, gembosi kandang Banteng. Jadi salah satu incaran utama paslon di pemilu 2024 ini tercatat daftar pemilih tetap di Jawa Tengah mencapai 28 juta lebih DPT atau penyumbang 13,8% suara dari total pemilih nasional. Sementara di pemilu 2019 lalu, PDI Perjuangan meraih 5,8 juta suara, disusul PKB, Golkar, Gerindra, dan Nasdem. Ada banyak lumbung suara di Pulau Jawa yang disebut sebagai kunci. Jawa Tengah jadi salah satu battlefield atau ladang pertempuran yang paling dinanti. Siapa punya strategi paling mumpuni berpotensi meraup suara pemilih dengan angka tertinggi? Friska Clarissa, Wandi Jansen, Kompas TV, Jakarta.